Selamat datang dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-5 tentang program linear penyimpangan bentuk standar. Materi ini masih masalah program linear dan metode simplex. Sebelumnya dulu saya akan jelaskan simplex itu adalah singkatan dari simple express. Jadi metode ini simple dan express, ya, sederhana tapi cepat. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan permasalahan tentang tanda dalam kendala. Yang minggu lalu ada beberapa ketentuan. Jika ada tanda lebih kecil, ya maka kita harus mengubah ke dalam positif. Jika ada tanda lebih besar, berarti harus kita ubah ke dalam negatif. Kalau ada tanda lebih sama dengan, berarti harus kita ubah ataupun kita tambahkan variabel buatan di fungsi tujuan. Jadi di sini ada contoh penyimpangan fungsi batasan dengan tanda sama dengan, ya, ditambahkan dengan variabel buatan. Variabel buatan itu adalah akan ditambahkan di fungsi tujuan, ya, ditambahkan di fungsi tujuan dan ditambahkan variabel select pada kendala yang bersangkutan. Kendala yang bersangkutan ini adalah variabel selectnya akan ditambahkan ke dalam variabel tujuan. Yang bersangkutan ini adalah yang mempunyai tanda sama dengan di fungsi kendala. Di fungsi kendala berarti ada tanda sama dengan, ya, berarti 30. Jadi fungsi tanda sama dengan adalah sama dengan 30. Ya, kemudian di sini kan 2x1 lebih kecil dari 8, ya, kemudian 3x2 lebih kecil dari 15 dan 6x1 ditambah dengan 5x2 sama dengan 30. Jadi ini yang menjadi permasalahan, ya. Ini yang menjadi permasalahan adalah sama dengan ini. Jadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan, ya, sama seperti minggu lalu. Cuman yang berbeda adalah, ya, kendala ketiga. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Kemudian 2x1 ditambah dengan x3 sama dengan 8. Kemudian yang kedua adalah 3x2 ditambah dengan x4 sama dengan 15. Dan kendala yang ketiga 6x1 ditambah dengan 5x2 ditambah dengan x5 sama dengan 30. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini, ya, sangat berpengaruh, ya, pada kendala yang bertanda sama dengan. Ya, kita ubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan lama adalah z sama dengan 3x1 ditambah dengan 5x2. Ya, kemudian kita ubah z min 3x1 dikurang dengan 5x2 ditambah dengan mx5 sama dengan 0. Nah, m ini adalah variabel buatan, ya, dan x5 ini adalah variabel select pada baris yang bersangkutan, ya, ataupun pada baris yang memiliki tanda sama dengan. Kemudian nilai setiap variabel dasar x5 harus sebesar 0 sehingga fungsi tujuan harus dikurangi dengan m. Jika dikalikan dengan baris batasan yang bersangkutan 3. Nah, baris batasan yang bersangkutan itu adalah, atau baris kendala yang bersangkutan itu adalah kendala yang ketiga. Nilai baris z sebagai berikut. Jadi ini adalah baris kendala yang bersangkutan. Dan yang di atas ini adalah baris z yang nama. Jadi min 3 ini dari mana diambil? Berarti dari sini. Min 3x1. Min 5. Min 5. Kemudian 0. Kenapa 0 ini?
Ya, di X2 ini X1 sudah ada, X2 tidak ada, kemudian X3 tidak ada, maka 0. X4 tidak ada, maka 0. X5 ada, berarti ini M. Nah, nilainya adalah M. Ini nilai M. Kemudian X6 ada, tidak ada. Ya, X6 tidak ada. Begitu juga X5 ada M, kemudian dan X4 tidak ada, maka 0. Jadi lalu dikalikan M dikali dengan 6 dan min 3 dikurang dengan hasil perkalian tadi, maka dapat hasilnya min 6M min 3. Begitu juga seterusnya, min M dikali dengan 5, ya. Kemudian min 5 dikurang dengan hasil perkalian min M 5. Jadi min 5M min 5M, ya, karena ini sama 5, jadi berubah ini menjadi negatif. Kemudian selanjutnya, disusun di dalam tabel. Ya, di dalam tabel disusun. Ya, di dalam tabel disusun ya variabel dasar. Jadi variabel select tadi adalah X1, X3, X4, X5. Kemudian ini berubah X3 ini. Kenapa? Ya, berubah X3 ini nanti menjadi X1. Ya, karena ini adalah merupakan kolom kunci. Jadi sama seperti minggu lalu, ya, kita akan tentukan kolom kunci terlebih dahulu. Ya, kita tentukan kolom kunci terlebih dahulu. Ya, setelah kita masukkan nilai di dalam tabel. Dari mana nilai ini semua? Baris Z itu adalah baris yang kita ubah tadi. Ya, di sini. Ya, baris Z ini, baris Z yang kita ubah tadi ini. Ini baris Z-nya. Ini baris Z. Nah, tinggal kita pindahkan ke dalam tabel. Ya, kita bukan baris Z. Nah, ini baris Z-nya. Ya, ini baris Z-nya. Tinggal kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, jadi pindahkan ke dalam tabel. Nah, ke dalam tabel ini baris Z. Nah, kemudian X3, X4, X5 itu nilai dari kendala ataupun batasan. Nah, jadi kita ubah, kita ambil sama seperti tadi. Ya, kita lihat nilai kendalanya. Nilai kendalanya adalah ini. Jadi kendala pertama X1 berarti berapa nilai? 2. X2 tidak ada, 0. Nah, makanya di sini adalah 0. X2, X3 ada 1, berarti ada variabel X3 di sini. Ada. Nah, begitu juga seterusnya. Ya, kita susun ke dalam tabel. Kemudian setelah kita susun ke dalam tabel, kita lakukan langkah yang sama seperti minggu lalu. Pertama, kita menentukan kolom kunci. Yang pertama adalah tentukan kolom kunci. Ya, tentukan kolom kunci. Ya, tentukan kolom kunci. Kemudian yang menentukan kolom kunci dengan cara adalah memilih ya nilai negatif di baris Z dengan angka terbesar. Nah, ada 2 ini. Ya, min 6M, min 3, min 5M, min 5.
Jadi kita bandingkan mana angka yang paling terbesar di sini. Berarti angka yang paling terbesar adalah min 6. Berarti ini. Berarti ini disebut dengan nilai kolom kunci. Kemudian min 6M min 3 ini disebut dengan nilai koefisien ya. Kemudian setelah kita menentukan kolom kunci, berarti ini X1, kolom X1 itu adalah kolom kunci ya, kolom kunci. Kemudian kita akan menentukan ya baris kunci ya. Baris kunci itu kita tentukan ya dengan mencari indeks ya. Kita cari dulu indeksnya. Bagaimana mencari indeks? Rumusnya adalah mencari indeks. Berarti rumus mencari indeks ya. Rumus mencari indeks pertama, nilai kanan NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Dibagi dengan nilai kolom kunci. Bisa kita lihat di sini ya, berarti 8 ini nilai kanan, ini adalah nilai kolom kunci. Jadi nilai kanan berarti 8 dibagi dengan 2, berarti maksudnya adalah 4. 15 dibagi dengan 0 tidak terhingga, berarti ini 0. Kemudian 30 dibagi dengan 60 berarti 6 berarti 5. Gitu. Ya, begitu juga seterusnya. Jadi sudah dapat kita indeksnya. Maka bagaimana menentukan barisnya? Berarti menentukan baris kunci dengan cara pilih indeks yang paling terkecil. Pilih indeks yang paling terkecil. Jadi indeks yang paling terkecil di sini adalah 4. Ini adalah disebut dengan baris kunci. Itu yang disebut dengan baris kunci. Kemudian setelah itu barulah dilakukan pembagian. Ya, kemarin sama dengan langkah-langkah yang kemarin ya, materi yang minggu lalu ya, dilakukan pembagian. Dilakukan pembagian ya, berarti setelah itu pembagian dari ini disebut dengan angka ini disebut dengan angka kunci ya. Ini angka
Ini disebut dengan angka kunci. Angka kunci. Angka kunci. Ya. Kemudian baru dibagikan. Kemudian dibagi angka kunci dibagi dengan 0, ya, kemudian 0 dibagi dengan angka kunci, 1 dibagi dengan angka kunci, kemudian 0 dibagi dengan angka kunci, kemudian 0 dibagi dengan angka kunci, seterusnya. Jadi sehingga nanti berubah nilai seperti di bawah ini, ya, berubah nilai, baru lakukan lagi seterusnya. Kemudian ya kita akan melakukan perulangan dengan menyelesaikan dengan cara yang sama, ya, menyelesaikan negatif ini. Jadi dengan tujuan adalah harus baris Z tidak ada nilai negatif. Apabila ada nilai negatif, harus dilakukan perulangan. Itu. Kemudian selanjutnya sampai dengan dapat hasil ini, dia pun lagi perulangan, ya, sampai dengan hasil ini, ya, berarti hasil yang paling terakhir adalah lagi hasil perulangan sampai dengan selesai, ya, berarti hasil paling terakhir di sini adalah nih, ya, X1 kemudian X2. Nah, jadi dari mana menentukan hasil akhirnya? Pertama, baris pertama adalah perubahan baris pertama adalah di kendala pertama. Ya, kendala pertama. Ya, jadi X3 ini berubah jadi X1. Nah, jadi nilai kendala pertama X1. Jadi di sini X1. Ini adalah perubahan baris pertama. Perubahan baris yang kedua itu adalah ini. Ya, perubahan baris yang kedua berarti nilainya adalah 6. Nah, perubahan baris yang ketiga adalah 15/3. Nah, jadi yang 6 ini nggak diambil. Ya, yang 6 ini nggak diambil. Jadi yang diambil adalah yang bagian ketiga. Ya, bagian ketiga ini. Kenapa? Karena itu adalah nilai yang paling terakhir. Yang pertama dan yang terakhir ini diambil. Nah, 5. Berarti X2. Ya, X1 adalah 5/6. Ya, 5/6. Nah, ini 5/6, ini perubahan pertama. Yang perubahan yang kedua diambil adalah ini. Berarti X2 adalah nilai X2 adalah 5. Jadi hanya X1 dan X2 diambil. Kenapa? Hanya 2 variabel. X3 nggak usah diambil. X3 itu adalah variabel select. Nah, jadi diambil hanya variabel X1 dan X2. Itu variabel tambahan X3 tidak bisa diambil. Kemudian fungsi itu ada contoh di sini, ya. Soal minimasi harus diubah menjadi maksimasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Nah, kita akan ganti tanda negatif. Jadi untuk contoh yang kedua ini adalah ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian yang kedua adalah lebih besar. Nah, sama dengan dan lebih besar. Ya, jadi kita ubah sama seperti kemarin, ya, kita 2X1
ditambah dengan X3, ini variabel buatan, variabel slack. Kemudian 3X2 ditambah dengan X4, ini variabel slack. Kemudian ditambah dengan min X5. Min X5 ini adalah min X5 itu adalah tanda yang memiliki tanda lebih besar. Ya, jadi min. Jadi kenapa? Karena ketentuan di sini diubah dalam bentuk negatif. Ya, kalau lebih besar diubah dalam bentuk negatif, kan min X5 ditambah dengan X6. Ya. Ditambah dengan X6. Jadi ditambah dengan X6. Jadi kalau sudah ada tanda sama dengan 2 kali putaran, diubah ke dalam negatif dulu, baru diubah ke dalam positif. Ya, gitu. Jadi di sini kan dikatakan soal minimasi diubah menjadi maksimasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan, seperti itu. Ya, nanti. Kemudian sama seperti kemarin, ya. Jadi kalau di sini yang perlu kita hitung di sini, maksimumkan Z, min Z sama dengan min 3X1, min 5X2, min MX3. M itu adalah variabel buatan, ya. X3, ya, X3 itu yang bermasalah tadi karena ada tanda sama dengan. Ya, jadi kalau ada tanda sama dengan, harus ditambahkan variabel buatan. Jadi kalau lebih besar tidak ada variabel buatan di fungsi tujuan. Ya, harus diubah ke dalam negatif kalau misalnya itu lebih besar. Kemudian diubah menjadi fungsi tujuan min Z ditambah dengan 3X1 ditambah dengan 5X2 ditambah dengan MX3 ditambah dengan MX6 sama dengan 0. Ya, sudah berubah. Jadi yang dihitung di sini adalah ini. Jadi min M6, min M dikali dengan 6. Ya, berarti berubah jadi min 6. Ya, min M dikali dengan min 2, ya, dikali dengan 2 berarti pasti min 2, ya, pasti 2. Jadi kita hitung ini 2 ditambah dengan 8, 2 ditambah dengan 8, ya, 2 ditambah dengan 8, 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 6, ya, 2 ditambah dengan 6 berarti 8, maka itu min 8. Jadi ini tetap, jadi berubah jadi positif menjadi tambah 3. Nah, seperti itu selanjutnya, ya. Sampai dengan cara yang sama, ya, mendapatkan tabel ini sama dengan cara yang sama. Jadi kalau misalnya itu masih ada nilai negatif di sini, harus diubah menjadi positif, sama seperti cara yang minggu lalu yang saya sampaikan tadi, ya. Cuman perbedaan jika tidak ada tanda seperti ini caranya, ya, sudah ada ketentuan, ya. Kemudian sampai dengan dilakukan perulangan lagi sampai dengan ada hasil X1 dan sama dengan 4 dan X2 sama dengan 6/5 dan Z min sama dengan 18. Jadi di buku catatan kalian nanti Anda harus lengkapi, ya, Anda lengkapi semua proses-prosesnya, ya, semua proses-prosesnya, perulangannya semua harus dilengkapi. Jangan nanti ikuti slide yang saya berikan ini. Kemudian karena Z min 18 maka Z sama dengan 18 dengan diubah ke dalam positif, ya, optimal. Jadi ini adalah ada tugas, silakan kalian kerjakan latihan kalian, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kalian semua, ya. Saya akhiri saja sampai di sini. Selamat siang.